Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Governance Digital. Perkenalkan sebelumnya, saya Desalsa Putri Kinani dengan NIM 666124087 dari kelas 4E. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang e-government di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melalui sistem SIAKA. Apa itu SIAKAN dan e-government? SIAKAN merupakan sistem informasi akademik yang digunakan di Untirta untuk mengelola berbagai layanan, mulai dari pengisian KRS, presensi, sampai pengolahan nilai hingga layanan administrasi. Dengan adanya SIAKAN, proses yang sebelumnya manual menjadi lebih cepat dan juga terstruktur. Sementara itu, e-government sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik secara elektronik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan juga transparansi. Slide selanjutnya dalam perkembangannya, si Akang sendiri itu udah melewati berbagai tahapan e-government. Tahap pertama adalah penyelarasan atau informasi di mana sistem hanya berfungsi untuk menyediakan informasi seperti jadwal kuliah, pengumuman, dan juga kurikulum. Kemudian tahap kedua adalah interaksi di mana pengguna sendiri itu udah bisa berkomunikasi dengan sistem. Misalnya untuk mengunduh formulir atau mengajukan permohonan. Nah, tahap ketiga sendiri adalah transaksi, di mana ini yang paling terasa saat ini karena layanan sendiri itu udah bisa dilakukan secara penuh seperti contohnya kayak pengisian KRS, input nilai oleh dosen, dan juga pembayaran UKT. Dan tahap terakhir adalah transformasi, yang dimana ketika sistem udah terintegrasi antar unit, itu tuh bisa digunakan untuk analisis serta pengambilan kebijakan. Nah, untuk Siakan sendiri saat ini posisinya itu berada di antara tahap transaksi menuju transformasi. Artinya layanan sendiri udah berjalan, tapi integrasi dan juga pemanfaatannya sendiri itu masih perlu ditingkatkan. Ada beberapa bukti implementasi e-government di Siakang yang bisa kita lihat dari fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada registrasi mata kuliah yang udah dilakukan secara online. Nah, ini tuh sangat membantu mahasiswa karena kita tuh nggak perlu lagi antri atau mengurus secara manual. Yang kedua ada pengelolaan nilai dan juga absensi yang udah terotomasi. Jadi dosen itu cukup menginput melalui sistem dan data tersebut itu udah langsung kesimpan terus juga terhubung dengan sistem akademik mahasiswa. Nah, itu membuat proses itu menjadi lebih cepat dan juga akurat dan juga meminimalisir kesalahan. Selain itu, terdapat juga beberapa fitur seperti pembayaran dan juga tracking administrasi, di mana mahasiswa sendiri itu bisa melakukan pembayaran UKT secara online, sehingga lebih praktis dan juga efisien. Kemudian ada juga fitur tracking, yang dimana mungkin mahasiswa memantau proses pengajuan administrasi seperti surat atau yudisium. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik untuk menanyakan statusnya. Nah, selain itu juga tersedia juga sistem seperti helpdesk yang disediakan dari Upatik. Jadi terhubung dengan layanan resmi Untirta, sehingga penggunanya juga bisa langsung mendapatkan bantuan jika mengalami kendala. Di slide ini ada tampilan mengenai mind map yang menggambarkan solusi untuk mengurangi digital divide atau kesenjangan digital. Nah, kalau kita lihat di tengah, fokus utamanya itu adalah bagaimana memastikan semua pihak itu bisa merasakan manfaat dari layanan digital. Nah, kemudian ada beberapa aspek penting yang saling terhubung. Yang pertama ada infrastruktur, di mana perlu adanya pemerataan akses internet yang terjangkau karena tanpa akses yang memadai, akses layanan digital itu sulit digunakan secara optimal. Nah, yang kedua ada literasi digital, yang artinya masyarakat itu atau pengguna perlu dibekali kemampuan untuk memahami dan juga menggunakan teknologi dengan baik. Yang ketiga ada konten lokal, itu penyediaan layanan yang relevan dengan kebutuhan pengguna, sehingga sistem yang dibuat itu benar-benar bermanfaat. Nah, yang terakhir ada kebijakan dan juga pendanaan yang berperan dalam mendukung pengembangan dan sistem melalui regulasi yang inklusif dan juga pembiayaan yang memadai. Nah, jadi dari mind map ini bisa kita lihat bahwa pengurangan kesenjangan digital itu nggak bisa dilakukan dari satu sisi aja, tapi perlu pendekatan yang menyeluruh dan juga saling mendukung. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan prinsip Boyle and Ross. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu ada dari sisi transparansi. Nah, dari sisi transparansi, sistem sendiri itu si akun sendiri itu udah menyediakan informasi penting kayak nilai dan juga status administrasi. Nah, tapi dalam keterbukaan informasi terkait layanan dan juga standar pelayanan itu masih harus bisa ditingkatkan lebih agar lebih jelas dan juga mudah dipahami. Nah, dalam praktiknya sendiri itu kan masih ada beberapa layanan yang belum sepenuhnya transparan dan juga digital. Nah, misalnya itu ketika kita mengajukan surat, proses pengajuannya mungkin udah melalui sistem, tapi untuk pengambilannya atau juga untuk mendapatkan lampu suratnya itu kita harus tetap datang ke kampus. Nah, kalau dari sisi kecocokan, si akun sendiri itu udah mulai untuk memenuhi untuk kebutuhan administrasi sehari-hari. Namun sistem ini tuh masih perlu dikembangkan agar lebih fleksibel lagi, terutama untuk mendukung pembelajaran hybrid. Kalau dari sisi simpel, si akun sendiri itu udah membantu layanan lebih praktis karena bisa diakses secara online dan juga offline. Tapi ya itu masih ada beberapa bagian yang perlu harus disederhanakan agar lebih mudah digunakan oleh semua pengguna. Nah, berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan ke depan. Yang pertama itu untuk menyederhanakan tampilan dan alur sistem agar lebih user friendly. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan juga menyediakan informasi layanan yang lebih lengkap dan juga mudah diakses. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa si sendiri sudah berperan penting dalam penerapan e-government di lingkungan kampus, khususnya dalam meningkatkan efisiensi layanan akademik. Namun, masih perlu dilakukannya pengembangan lebih lanjut agar sistem ini tuh lebih optimal lagi dan juga lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.